ke dokter dan bidannya ngerengek-ngerengek, "Dok, aku mau di SC aja." Terus gimana kata mereka? Terus mereka toleh-tolehan gitu. "What?" kata mereka. Terus bidannya bilang, "We do our best," katanya. Oh my god. Nah guys, jadi kalau cerita melahirkannya sendiri itu Selasa jam 2 pagi, aku tiba-tiba langsung kontraksi 5 menit sekali. Sebelumnya aku nggak pernah ngerasain kontraksi palsu. Beda banget sama pas hamil anak pertama. Kalau hamil anak pertama tuh aku ngerasain kontraksi palsu beberapa kali. Tapi ketika hamil anak kedua ini, aku nggak pernah ngerasain kontraksi palsu. Tiba-tiba Selasa jam 2 pagi itu kontraksi langsung 5 menit sekali guys. Nah, subuhnya langsung keluar flek darah. Terus kita langsung telepon rumah sakit. Kenapa telepon dulu? Karena di sini kita nggak bisa langsung datang ke rumah sakit ujuk-ujuk bilang, saya kontraksi nih, saya flek darah nih, nggak bisa kayak gitu. Tapi harus ada persetujuan dari pihak rumah sakitnya dulu, apakah kita boleh datang ke rumah sakit sekarang atau enggak. Nah, setelah ditelepon, terus ditanya-tanya kondisi aku, pihak rumah sakitnya bilang stay at home dulu aja, karena kalau misalkan masih bisa ditahan sakitnya, mending di rumah dulu aja gitu kan. Wah, luar biasa ya, nggak boleh manja ya. Nggak boleh manja, jadi bener-bener harus bertahan. Jadi ke rumah sakit tuh kalau udah bener-bener urgent dan udah nggak tahan. Nah, jadi sampai Rabu siang itu kontraksi aku masih 5 menit sekali dan aku masih bisa tahan. Cuman flek darahnya sudah semakin banyak keluar. Nah, telepon lagi pihak rumah sakit, terus rumah sakit bilang, "Oke, datang ke rumah sakit sekarang." Terus saat itu juga Rabu siang kita ke rumah sakit, sampai di rumah sakit langsung dicek sama dokter, ternyata udah pembukaan 4. Dan suami langsung ngurusin segala macam administrasinya di sana. Waktu itu disuruh ngurus apa aja? Pokoknya kita ngasih keterangan bahwa istri kita ini bersedia ditangani rumah sakit, apapun penanganannya kita menyetujui kayak gitu. Oke, habis itu aku langsung dibawa ke ruang tunggu bersalin dan aku langsung berpisah sama suami saat itu juga. Jadi di Jepang itu guys, semenjak pandemi, kalau lahiran itu nggak boleh ditemenin sama suami ataupun keluarga dan nggak boleh dijenguk sampai nanti waktunya pulang. Sama sekali ya, Sama bahkan sekali. masuk ke pintu ruangan bersalin yang Baru ke lorong nih, lobinya aja diusir. udah diusir. Jadi gitu guys, sangat ketat ya aturannya semenjak pandemi. Nah, kalau lahiran normal di rumah sakit itu rawat inapnya selama 5 hari, kalau sesar selama 8 hari. Jadi selama 5 hari anak ini belum ketemu sama ayahnya, hari kelima baru benar-benar ketemu. Terus orang pada nanyain diazaninnya gimana? Video call guys. Oke, habis itu aku masuk ruang tunggu bersalin dan langsung dipasang infus glukosa dan infus antibiotik. Jadi kalau udah masuk ruang tunggu bersalin itu bener-bener nggak boleh makan, minum boleh, makan sama sekali nggak boleh. Alasannya kita nggak tahu apa, cuman kalau aku ambil hikmahnya sih kayaknya nanti biar pas kita mengejan saat lahiran itu nggak sekalian pup gitu, kayaknya biar bersih aja. Terus, nah pas ketika masuk ruang tunggu bersalin itu langsung dipasang juga alat di perut aku kayak nyambung ke monitor gitu untuk deteksi detak jantung bayi dan deteksi kontraksi aku. Jadi ada 2 gitu. Jadi nanti di layar monitor bidan dan dokternya mereka bisa ngelihat grafik kontraksi aku dan detak jantung bayinya tanpa harus datengin aku buat ngelihat di monitor akunya. Mereka punya monitornya sendiri. Terus oke, kontraksi semakin berjalan, tetap 5 menit sekali, tapi kontraksinya masih gitu-gitu aja. Pembukaan 4, Rabu malamnya pembukaan 6, sampai Kamis pagi masih pembukaan 6. Jam 5 subuh aku langsung minta ke dokter dan bidannya ngerengek-ngerengek, "Dok, aku mau di SC aja." Terus gimana kata mereka? Terus mereka toleh-tolehan gitu. "What?" kata mereka. Terus bidannya bilang, "We do our best," katanya. Oh my god, kata aku. Aduh, ini kalau di Indonesia kayaknya aku udah lama selesainya guys. Maksudnya udah lama selesai lahiran di SC. Kalau di sini nggak bisa. Kalau misalkan di awal kita udah bilang kita mau normal, dokternya bakal totalitas nanganin kita normal sampai selesai, kecuali bener-bener nggak memungkinkan lagi buat lahiran normal. Oke, kita lanjut. Bapaknya tadi lagi sensor. Nah guys, setelah aku minta SC tadi, tapi nggak disetujuin langsung sama dokter dan bidannya, karena bagi mereka itu bukan keputusan yang mudah. Terus akhirnya jam 7 pagi ketuban aku dipecahin tuh sama bidannya. Jadi dipecahin,
Terus setelah dipecahin itu rasa sakitnya semakin bertambah, tapi kontraksinya tetap 5 menit sekali, dan jam 8 pagi itu langsung masuk pembukaan 8. Nah, pembukaan 8, terus sekitar beberapa menit kemudian dokternya datangin aku lagi dan bilang kalau kontraksi aku itu terlalu lemah atau very slow katanya. Jadi susah untuk mendorong bayinya tuh semakin turun gitu. Jadi mereka memutuskan untuk memberikan uteorolitik kalau nggak salah namanya. So aku tanyakan ke dokternya, itu apa dok? Kata mereka itu adalah cervix softening untuk kontraksi uterus, biar kontraksinya makin dahsyat jadi bayinya cepet keluar. Terus aku bilang, loh kan itu namanya induksi kan ya? Aku bilang, loh kan aku VBAC, nggak boleh dong, ataupun nanti itu bahaya buat bekas sesar aku bilang gitu kan. Terus kata dokternya, nggak apa-apa, it's safe katanya, it's okay kata mereka gitu. Ya udah aku pasrah aja, kalau misalkan itu yang terbaik bagi dokternya, oke aku pasrah. Sebenarnya aku agak deg-degan juga, takutnya kok beda sih sama di Indonesia, bukannya di Indonesia tuh nggak boleh diinduksi ya, padahal di Jepang juga aturannya nggak boleh diinduksi kan kalau VBAC. Tapi nggak tahu tuh keputusan mereka ketika pembukaan 8, mereka langsung memberikan obat induksi itu lewat infus, tapi warna cairannya warna kuning guys. Kalau misalkan obat induksi di Indonesia kan bening ya dan mengandung oksitosin. Nah kalau yang ini warna kuning, dan aku belum konfirmasi ke dokter sih itu kandungannya apa. Ketika diberikan obat itu, oke, kontraksinya makin dahsyat, dan aku yang tadinya kalem sama sekali, nggak pernah jerit-jerit, cuman tarik napas, buang napas, inhale, exhale dari Rabu masuk rumah sakit itu. Ketika diberikan kontraksi langsung teriak udah kayak orang gila guys. Dahsyatnya sakitnya itu, berasa pinggang kayak mau lepas, berasa kayak usus dipaksa dorong keluar. Nah terus setelah dicek nggak lama, beberapa menit kemudian langsung pembukaan lengkap, dan aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Jadi tadi di ruang tunggu bersalin bersama pasien lain yang mau melahirkan, terus aku langsung dibawa ke ruang bersalin. Jadi ruang bersalinnya itu kayak ruang operasi gitu. Masuk ke situ, pas dipegang pemeriksaan dalam dipegang sama dokternya, kepalanya udah di bawah banget, udah deket banget sama jalan lahir. Terus kata mereka, can you push katanya, bisa nggak ngejan kata mereka. Oke bisa kataku, when kataku. Terus kata mereka, when the contraction come, ketika kontraksinya datang. Oke, ketika kontraksi datang aku langsung ngejan sekuat tenaga guys. Jangan lupa belajar buat ngejan sekuat tenaga dan mengejan yang baik itu gimana. Terus 3 kali ngejan langsung bayinya keluar. Lega guys. Pas bayinya keluar tuh nggak sakit apa-apa. Pas sebelum bayinya keluar itu sakitnya luar biasa. Ketika dia keluar lega banget, nggak kerasa apa-apa sakitnya. Jadi aku ngira nggak ada robekan tuh di perineum aku. Terus setelah dibersihin semua, plasentanya keluar, sama dokternya bilang, oke, we want to repair your perineum. What? Kataku. Emang robekannya banyak kataku gitu kan. Terus kata mereka banyak banget katanya. Karena kan perineum aku nggak digunting guys, tapi natural gitu aja, jadi robekannya tuh berantakan. Nah pas dijahit untungnya dibius. Aku udah diajarin sama teman aku, kalau nanti kamu mau lahiran bilang ke dokternya, pas kalau ada yang perlu dijahit minta dibius lokal. Karena pengalaman teman aku kemarin yang lahiran di situ juga, dia nggak request kayak gitu. Jadi pas dijahit dia nggak dibius lokal guys. Nggak kebayangkan rasanya kayak gimana. Aku pas dibius lokal itu aja masih kerasa nyes jarumnya itu masuk pas ngejahit. Dan dokternya ngejahitnya lama banget karena robekannya banyak guys. Oke, habis itu aku langsung dikasih bayinya ke aku, dan semua rasa sakit hilang begitu saja ketika melihat bayi lahir. Dan aku berhasil VBAC di Jepang. Alhamdulillah guys, berkat usaha doa dari teman-teman semua, terutama dari keluarga aku dan suami aku. Dan setelah itu aku dibersihin badannya sama bidan, dikasih air anget gitu-gitu. Terus saat itu juga aku langsung ke kamar inap aku, jalan kaki. Jadi langsung bisa jalan ya, bisa jalan normal. Ya iyalah. Terus masuk ke ruang rawat inap itu ternyata aku sekamar berempat. Jadi bersama 3 pasien orang Jepang lainnya. Dan itu kamar yang aku sewa itu udah kamar yang paling murah, guys.
Dan untuk pelayanan dari rumah sakitnya sendiri itu sangat worthy menurut aku guys, karena mereka tuh bener-bener care sama pasien. Kalau misalkan aku butuh apa-apa, mereka langsung datengin aku gitu, langsung menyediakan segala kebutuhan aku gitu guys. Pelayanannya tuh bagus banget. Walaupun ada beberapa perawat yang nggak bisa bahasa Inggris, tapi mereka selalu berusaha untuk bisa komunikasi dengan aku, yaitu salah satu caranya pihak rumah sakitnya memberikan HP kepada para perawat itu yang khusus untuk menerjemahkan bahasa asing ke bahasa Jepang. Jadi mereka bakal ngerti, jadi mereka bisa komunikasi dengan orang asing walaupun orang asing itu pakai bahasa Inggris ngomongnya gitu. Nah guys, itu dia cerita pengalaman VBAC lahiran aku di Jepang. Dan makasih yang udah nonton sampai selesai. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Follow juga Instagram aku biar gak ketinggalan informasi tentang update-update selanjutnya. Dan juga jangan lupa dinyalain notifikasinya Buat guys. ibu-ibu hamil yang ada di Jepang dan berencana melahirkan di Jepang, semoga sukses ya semuanya. Amin. Terutama untuk yang mau VBAC, Semangat mentalnya harus kuat banget karena tanpa suami nanti lahirannya. Oke guys, makasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.